مولانا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita telah memasuki malam yang ke-6 bulan Rajab. Berarti Ramadan kita sekitar 53 atau 52 hari lagi. Mungkin paling banyak 54 hari lagi. Mari kita lakukan persiapan dari sekarang, terutama persiapan pengetahuan tentang puasa. Kita asah lagi, kita pertajam lagi. Bila ada yang telah lupa, kita baca kembali. Mudah-mudahan sebelum Ramadan kita sudah siap untuk berpuasa, sudah siap. Kita sudah ingat kembali apa saja syarat sah puasa dan sebagainya. Kemudian bila kita sanggup di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, kita boleh memperbanyak puasa sunat, mau 1 hari, 2 hari, atau bahkan mau 1 bulan. 1 bulan di bulan Rajab dan 1 bulan di bulan Sya'ban. Tidak ada larangan, bahkan lebih bagus. Ada satu riwayat menyebut bahwa puasa sunat Rasulullah di setiap bulan yang paling banyak adalah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Tapi WA yang beredar bahwa siapa yang puasa 1 hari dapat pahala seperti setahun, yang mengingatkan orang lain telah sampai Rajab dapat pahala seperti 2 tahun ibadah. Nah, ini pembohongan, ini pembodohan. Masa orang yang puasa dapat seperti setahun? Cuma mengingatkan orang lain telah masuk Rajab dapat pahala 2 tahun. Ini cinta kehitungan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan baca kitab ini, ada yang bertanya ke kami. Kami rasa ini penting sekali. Apa tanda bahagia? Apa tanda seseorang itu baik? Apa tanda seseorang itu beruntung? Sebab kalau kita nilai dengan kacamata kita masing-masing, ya kita sudah bahagia, kita sudah beruntung, kita sudah bagus. Kami menjawab dengan sebuah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kami tidak salah, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah tanda kita sudah beruntung, tanda kita sudah bahagia. Kalau rumus ini sudah berhasil kita terapkan, kita telah selamat dari neraka. Anak-anak kita, keluarga kita, generasi di bawah kita, di bawah tanggung jawab kita sudah selamat dari neraka. Itulah keberuntungan. Tapi kalau itu belum terjadi, kita sendiri belum bisa menyelamatkan kita dari neraka. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan Allah yang dilakukan. Nah, ini berarti belum beruntung. Bagaimana beruntung? Orang yang melakukan kesalahan itu dibenci Allah. Orang yang melakukan dosa itu dimurkai Allah. Bagaimana dia disebut beruntung? Bagaimana dia disebut bahagia? Sementara Allah penciptanya, sementara Allah sebagai Tuhannya tidak senang atau benci kepadanya. Maka para jamaah sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga diri dari berbagai kesalahan dan datang rasa takut kepada azab Allah? Salah satu caranya memang sering membaca tentang neraka. Sering membaca apa itu neraka, bagaimana azab di dalam neraka, bagaimana orang-orang yang mendapatkan azab Allah, bagaimana menderitanya, tidak ada yang tolong, tidak ada yang bantu,
Tidak ada yang penting. Nah, kalau ini sudah sering dibaca, sudah sering dikaji lagi, mudah-mudahan akan datang rasa khawatir, khauf, rasa takut. Ya, takut terhadap azab, takut terhadap neraka, takut terhadap siksaan. Nah, baru nanti akan muncul sebuah sifat, dia berupaya bagaimana lahir dan batinnya itu kosong dari kesalahan. Bagaimana lahir dan batinnya itu kosong dari dosa. Kalau ulama sufi menyebut dengan takhalli. Dan inilah tanda bahwa manusia itu telah jadi manusia, katanya. Manusia yang benar-benar manusia punya 3 sifat, punya 3 karakter khusus. Pertama itulah takhalli, berupaya bagaimana tak ada kesalahan, tak ada dosa. Mungkin masa lalu kita ada dosa, masa lalu kita ada kesalahan. Mata banyak sekali dosa, mulut mungkin banyak sekali kesalahan, kaki mungkin sering datang ke tempat yang dilarang, tangan, mulut, hidung, telinga dan sebagainya. Nah, sekarang kita hentikan semua yang mengundang dosa, kita stop, kita jaga agar kita tidak melakukannya. Nah, kemudian baru naik nanti ke tahap kedua, yaitu tahalli namanya. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki ada ibadah. Nah, ini mudah-mudah susahnya, susah-susah mudah. Bagaimana dari ujung rambut kita sampai ke ujung kaki selalu ada ibadah. Nah, mata ada ibadah, melihat Al-Quran ibadah, melihat wajah orang tua dengan penuh kasih sayang adalah ibadah. Membaca zikir, membaca Al-Quran, memberikan nasihat kepada generasi, memberikan nasihat kepada anak-anak, itu adalah ibadah. Yang hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya pribadi sudah sangat khawatir. Saya sering subuh diundang untuk berikan tausiah. Beberapa malam yang lalu saya keluar kira-kira setengah jam sebelum azan subuh. Saya melihatlah di sebuah tempat anak-anak yang baru besar, mungkin usia SMP. Mereka nampaknya enggak tidur. Mereka berkerumun di situ, entah apa yang mereka lakukan. Kita harus ambil bagian, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menyelamatkan mereka ini? Sebab nanti kalau sempat terjadi seperti kejadian di Kuta Blang kira-kira 15 hari yang lalu, Kuta Blang Biru, yang muda-muda itu keluar bawa pedang, bawa parang, bawa tombak, bawa pisau, bawa rantai. Mereka keluar banyak sekali sampai membuat pengguna jalan takut. Itu jam 3 sampai jam 4. Nah, ini mungkin mereka melihat di TikTok, mungkin mereka melihat di video-video yang beredar, sehingga mereka mencoba untuk meniru. Jadi pertama kita para jamaah sekalian, setelah terisi ibadah, mudah-mudahan di rumah kita ada ibadah, di kios kita, di tempat usaha kita, di sawah, di kebun, di masjid apalagi ada ibadah. Tapi ibadah kita pilah-pilah. Ada yang sedang dengar tausiah misalnya, dengar khutbah dia berzikir. Ini salah. Khatib menyampaikan pesan-pesannya, dia asyik berzikir, atau dia baca Quran, atau dia bersalawat. Ibadah ketika mendengar tausiah itulah ibadah. Mendengar nasihat itulah ibadah. Nanti ketika kita sendiri di rumah, ya kita berzikir lagi, kita ibadah lagi dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, setelah jiwa kita terhiasi dengan ibadah dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan batin kita coba tularkan kepada anak-anak kita. Kita ajak mereka, bagaimana mereka setelah melaksanakan salat fardu berkenan menambah salat duha misalnya.
salat witir, qabliyah, ba'diyah. Di samping zakat, kita budayakan mereka berkenan membantu orang lain, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Kemudian baru naik ke tahap ketiga, bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah disebut dengan tajalli, yaitu mencoba meresapi, merasakan kekuasaan Allah, keesaan Allah, sehingga timbul dalam hatinya keinginan untuk mengabdi semakin banyak, pengabdian semakin banyak, pengabdian yang semakin besar terhadapnya. Sebab kalau kita tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, kita tidak dapat Bapak Ibu sekalian. Saya mau contoh melalui pil saja. Kita misalnya sakit kepala, kemudian batuk, demam. Mungkin dikasih obat 3 macam. Ada obat sakit kepalanya, ada obat batuknya, ada obat untuk demamnya. Kita minum. Obat itu dia naik sendiri dia. Yang obat batuk naik ke kerongkongan, dia tidak naik ke kepala. Obat sakit kepala dia naik ke kepala. Kepala yang tadi berdenyut-denyut menjadi berkurang. Obat demam dia naik ke seluruh tubuh, menghangatkan tubuh. Bagaimana hebat sekali Allah ciptakan. Itu tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Misalnya kita punya kereta, minyaknya bercampur air, atau bensin bercampur solar. Itu kereta tak akan nyala, mobil tak akan nyala dia. Karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa memisahkan sendiri. Ini solar naik ke sana, bensin naik ke sini, tidak bisa. Nah, begitu juga hidup kita sampai sekarang. Kalau kita tidak mau meresapi, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak akan merasakan bahwa pemberian Allah kepada kita sebenarnya sudah sangat banyak. Anugerah Allah untuk kita sudah sangat luar biasa. Sejak kita bayi, kalau kita hitung setelah kita lahir, sejak kita bayi, kita diberi berbagai macam, diberi kesehatan, diberi perlindungan, diberi berbagai anugerah, berbagai hal. Kalau kita sudah mau meresapi, kita coba rasakan, kita dapat. Tapi kalau tidak kita resapi, susah untuk kita dapat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba lanjut beberapa pernyataan dari Imam Al-Ghazali atau hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini tidak ditulis siapa perawinya. Du'iwat dunya li ahliha, dan seterusnya. Ditinggalkan dunia ini bagi ahlinya. Barang siapa yang mengambil daripada dunia ini untuk bersenang-senang, untuk bersedap-sedap, maka dia akan membinasakan, hal itu akan membinasakan haknya di akhirat. Maka Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia, tapi semua yang ada pada kita tidak lagi dunia. Rumah adalah dunia, mobil adalah dunia, harta adalah dunia. Tapi bagaimana itu tidak lagi menjadi dunia, tapi itu menjadi sumber ibadah bagi kita, menjadi sumber untuk mendatangkan sayang Allah kepada kita. Itu semua tergantung kepada niat kita. Sebab kalau dunia ini kita ambil sebagai dunia lalu kita bersenang-senang, itu akan merugikan kita di akhirat. Jatah kita di akhirat, hak kita di akhirat bisa berpaling, bisa dialihkan menjadi bukan lagi hak kita. Tapi orang menjadikan dunia ini sebagai ajang ibadah, hartanya, rumahnya,
pakaiannya, jabatannya. Maka setiap waktu akan selalu menambah sayang Allah dan akan menambah pahala di akhirat. Kita bangun rumah. Dulu kita tinggal di rumah mertua, tinggal di rumah sewa atau kontrakan. Sekarang kita punya kemampuan bangun rumah sendiri. Apa niatnya? Paling kurang, ya Allah, aku akan bangun tempat tinggal. Aku ingin jiwaku lebih tenang. Sebab kalau selalu di rumah sewa, aku selalu was-was. Kalau tiba-tiba aku meninggal, anakku sanggup enggak bayar sewa? Keluargaku sanggup enggak bayar sewa? Atau lebih bagus lagi, ya Allah, aku bangun tempat tinggal, aku ingin menikmati anugerah yang Engkau berikan. Itu sudah lebih meningkat lagi. Lebih tinggi lagi, ya Allah, aku bangun tempat tinggal untuk membahagiakan keluargaku dan anak-anakku. Itu lebih besar lagi. Ya Allah, aku bangun tempat tinggal untuk membahagiakan keluargaku, anak-anakku, dan supaya aku lebih tenang beribadah. Dan nanti kalau sesekali saudaraku dari kampung datang, mereka tidak perlu nginap di hotel, mereka tidak perlu nginap di rumah di losmen dan lain sebagainya. Mereka bisa nginap di rumah saya. Itu besar sekali pahalanya. Jadi rumah itu menjadi akhirat. Beli mobil, jangan untuk bermewah-mewah, tapi dengan niat nanti kalau hujan saya masih bisa ke masjid. Kalau panas saya masih bisa bersilaturahmi, masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas, tidak tertahan gara-gara hujan, tidak tertahan gara-gara panas. Maka mobil yang kita beli itu menjadi fasilitas untuk menyenangkan kita di akhirat. Baik. Kemudian juga Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa saya takut sekali kepada mati? Jadi ada orang pada saat itu dia merasa takut sekali kepada mati. Faqala hal ma'aka malun? Qala na'am ya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu punya harta yang banyak? Lalu iya katanya. Qala na'am ya Rasulullah. Dia menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan bimbingan, tinggalkan cintamu kepada hartamu supaya engkau tidak takut mati. Ini para jamaah sekalian, di hadis lain saya juga pernah baca, Rasulullah menyebut bahwa bila dua serigala dilepas dalam kerumunan hewan ternak, itu tidak terlalu membahayakan bagi hewan ternak itu. Ya, dua serigala dilepas dalam 100 ekor kambing. Paling mereka makan dua. Saya rasa satu ditangkapnya, satu dimakan. Setengah kambing dimakan, mereka sudah kenyang. Lalu dia tidur. Serigala begitu kenyang, dia langsung tidur. Nah, dia tidak beraktivitas lagi. Sehingga kambing lain bisa lari. Tapi ada dua serigala, kata Nabi. Serigala yang tidak nampak. Bila itu dimasukkan dalam hati manusia, maka dia akan menggerogoti semua amal manusia itu. Pertama, cinta kemegahan. Yang kedua, cinta harta. Ini bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita megah, silakan megah, tapi jangan cintai kemegahan itu. Jangan kemegahan itu dicari. Begitu rumahnya selesai, ini kita cat warna apa? Kita cat pakai merek apa? Oh, merek bulan saja. Nanti kalau orang-orang datang ke rumah, dia tahu bahwa cat rumah kita itu bagus, ya kita akan megah, kita akan hebat. Nah, itu bahaya. Ada foto-foto bagus, semua dipajang di ruang tamu. Ini ketika foto Bapak Ibu sekalian, saya melihat di beberapa rumah, dia pasang nama Allah dan nama Nabi. Allah, Muhammad. Tapi di atas nama Nabi fotonya.
Di atas nama Allah fotonya. Ini salah Bapak Ibu sekalian. Ini kita tidak sopan kepada Rasulullah SAW, tidak beradab kepada Allah. Jadi kalau kita mau pajang foto kita di rumah, ada nama Allah dan nama Rasulullah, taruh nama Allah dan Rasulullah itu di atas. Di bawah itu baru foto kita, baru foto keluarga kita, dan lain sebagainya. Baik, kita kembali kepada hadis yang baru kami baca, bahwa cinta kemegahan dan cinta kepada harta itu bisa merusak hubungan kita dengan Allah. Sebab orang ketika sudah cinta harta, dia menjadi orang yang pelit. Jangankan untuk orang lain, untuk ayah dan ibunya saja yang sudah berkorban mati-matian untuknya, dia pelit. Tidak mau dia tolong, tidak mau dia bantu. Karena dia cinta sekali kepada harta. Apalagi adiknya, kakaknya, ponakannya, lebih lagi. Ini ketika cerita adik, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya adik kita sudah berpulang, dia tinggalkan istrinya dan 2 anaknya yang yatim. Itu kita harus melihat, kalau besok saya meninggal, minggu depan saya meninggal, saya tinggalkan anak-anak saya yang masih kecil. Lalu saudara-saudara saya tidak peduli. Mereka abaikan anak saya. Bagaimana sedihnya saya? Bagaimana sedihnya keluarga saya? Nah, itu pula yang dialami oleh saudara kita. Kita punya adik, punya saudara, punya paman yang sudah meninggal, lalu meninggalkan anak-anaknya yang kecil. Nah, kita harus peduli. Sebab meninggal itu tidak mesti orang yang sudah tua, tidak mesti didahului oleh sakit. Dan boleh jadi minggu depan ada di antara kita sudah tidak hadir lagi di masjid ini. Boleh jadi bapak-bapak atau ibu-ibu, boleh jadi saya. Jadi kalau hari ini kita tidak peka, nanti Allah balas kepada keluarga yang kita tinggalkan, apa jadinya? Nah, maka kepekaan itu terbuka dengan tidak ada rasa cinta kepada harta dan kemegahan. Orang yang cinta kemegahan, kalau tamu yang datang ke rumahnya orang kaya atau orang yang punya jabatan, dia sambut dengan senang hati. Dia buka ambal yang paling baru dibuka, dibuka, dihamparkan, disediakan untuk diduduki oleh orang kaya itu, oleh orang yang punya jabatan itu. Tapi giliran yang bertamu ke rumahnya orang biasa, dia tidak sambut seperti menyambut orang-orang yang punya jabatan. Nah, ini salah Bapak Ibu sekalian. Itu berarti kita sudah mulai cinta kepada kemegahan. Kita cinta kepada kemegahan dan juga cinta kepada harta tadi. Cinta kepada harta itu akan terkena penyakit pelit. Kadang pelitnya luar biasa, pelitnya sangat-sangat luar biasa, sehingga ya, pengeluarannya itu untuk agama dia ukur-ukur habis. Pengeluarannya itu untuk membantu orang-orang yang susah, dia bantu habis. Dia perkiraan ya sangat detil. Dia tidak mau membantu sembarangan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita tidak terkena 2 penyakit ini. 2 penyakit, ya, ingin megah, cinta kepada kemegahan dan juga cinta kepada harta. Nah, kalau kita ingin kemegahan, datang rapat sudah telat, tak ada kursi, pulang lagi. Orang-orang tanya, kenapa tidak ikut rapat? Baik tidak ikut rapat, berkursi hijau. Tiga-tiga dulu biar 2 balantai kah mungkin. Begitu jawabannya. Karena dia merasa dirinya megah, dia merasa dirinya punya martabat, sehingga terjadilah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang kita diskusikan. Bila ada yang kita diskusikan, kita ambil waktu sebentar dulu untuk kita berdiskusi. Ya, silakan Pak.
Baik. Kita lihat sekarang kalau di HP profil orang kadang-kadang dengan tampilkan ayat Quran, ada tulisan secara Quran Muhammad profil seorang kan nilai Al-Quran. Baik, saya yang kedua belum paham. Ada orang, ada tulisan ayat-ayat di fotonya, terus di profilnya, terus oh baik. Zikir, ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan hati. Zikir dengan hati nanti terbagi dua. Ada zikir dengan hati, mengingat kekuasaan Allah, itu adalah zikir. Ada zikir dalam hati, membaca dengan hati bacaan-bacaan zikirnya. Salat itu termasuk bahagian pada zikir. Semua ibadah adalah zikir. Inna salata zikri. Sesungguhnya salat itu untuk berzikir kepadaku. Artinya untuk berzikir kepada Allah, artinya untuk mengingat Allah. Maka di sinilah nanti kita setelah salat nampaknya kita wajib baca istighfar. Karena dalam salat kadang bukan Allah yang kita ingat. Tapi yang kita ingat itu perkara lain. Kalau kunci kereta hilang dalam salat, diingat cepat sekali dapat. Sehingga salat kita bukan lagi untuk mengingat Allah. Kemudian apakah dengan dibimbing? Ya, dibimbing oleh suara mikrofon, dibimbing oleh suara handphone, dibimbing oleh suara melalui handset. Lalu kita berzikir, menyimaknya, apakah itu dimaksud sudah berzikir? Ya. Ya. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika Al-Qur'an itu dibaca, maknanya ketika lantunan ayat-ayat Allah terdengar, maka dengarlah dan diamlah. Diam, tidak beraktivitas, kemudian simaklah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau dirahmati, mudah-mudahan engkau disayangi. Jadi ketika mendengar Al-Quran, dibaca, kita simak, apalagi kita hayati, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat yang besar. Ada orang munculkan profilnya lalu ada tulisan-tulisan Al-Quran. Itu sangat tergantung apa tujuannya. Orang misalnya sama dengan seperti dia foto di suatu tempat lalu dia upload. Apakah itu salah? Apakah itu bagus? Apakah itu berdosa? Sangat tergantung kepada niatnya. Bagaimana niat orang yang mengupload ini? Nah, begitu juga dengan profil-profil yang ada ayat tadi. Ya, siapa tahu dia sambil memberikan pesan-pesan, tulisan ayat itu, tagnya itu dimunculkan. Atau ketika dia ingin menjelaskan ada bagaimana tulisan Allah yang dimunculkan. Tidak salah, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ke gura-gura, hanya untuk ke gura-gura, ke main-main, dia bermain-main, ya tentu ini tidak boleh. Karena nama Allah, nama Nabi itu bukan untuk dijadikan candaan, bukan untuk dijadikan permainan. Ya, tapi itulah sangat tergantung hatinya. Ya, ini sama juga seperti memberi pemberian, kita tulis nama atau tidak. Kalau pemberian itu hasil kesepakatan, tulis namanya. Misalnya nanti kita bermusyawarah untuk menyambut Ramadan, kita akan buat acara apa di masjid ini. Masing-masing kita wajib sumbang 100.000. Itu tulis nama. Tulis. Kalau tidak nanti pegah gaji bapaknya antum jo namanya. Kada tu antum.
Padahal kita sumbang sampai 200. Nah, tapi sedekah yang tidak seperti itu, sembunyikanlah. Sembunyikan. Cuma biasa orang ajak undangan je dong, kami tulis. Tulis, dia rujuk sedekah 100 ribu wadir, kami tulis. 200 ribu bapak bulan, ibu pulih. Bapak bulan dari kantor bulan. Hai, yang ke tanda bawa nang dia. Mungkin rumput mau. Ya, jadi insyaAllah begitu apa. Jadi riya atau tidak sangat tergantung kepada hati. Baik, masih ada waktu. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya lagi hadir dengan Islam, tapi terus sambil berpikir dalam hati, apakah itu gimana posisi kita? Apakah kita itu sedang berpikir atau hadir seperti itu? Baik. Sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au sami'an wa la takun rabi'an fatalik. Ketika kamu hidup di dunia ini, jadilah engkau orang alim. Punya ilmu yang banyak. Cari di sana, cari di sini, baca di sana, baca di sini. Oh, tidak mungkin lagi karena saya dulu tidak belajar alim. Au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar. Belajar menghafal ini, hafal itu. Oh, itu pun tak mungkin karena itu sudah lewat masanya. Saya bukan usia pelajar lagi, sudah usia 40 sekian. Au sami'an, atau jadilah orang yang mendengar. Maka seperti yang kami sebut tadi, hadir ke dalam majlis ilmu, berzikir, maka itu salah. Jadi kalau kena berzikir, ya jangan di dalam majlis. Ketika dalam majlis, zikirnya adalah mendengarkan majlis. Coba bayangkan pesan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saya merinding ketika baca pesan ini. Ketika seseorang mendengarkan satu pengetahuan, dia mendengar pada kali yang ke-1000. Tapi dia tidak serius mendengarnya. Dia acuh tak acuh mendengarnya. Maka dia dicap sombong oleh Allah yang Allah haramkan syurga baginya. Itu kali yang ke-1000. Maka hanya maka kalau saya gimana? Gelah-gelah. Saya pernah di sebuah kantor, saya diundang. Kepala kantornya ibu. Saya kasihan melihat beliau ketika beliau beri kata sambutan, semua anak buah beliau pegang handphone. Cuma saya yang menyimak. Akhirnya saya buat kontrak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang saya diundang untuk didengar, kita buat kontrak. Jangan pegang handphone ketika saya sedang bicara. Walaupun yang saya sampaikan, Anda sudah membaca sebanyak 1000 kali. Ada baik dihalut. Kalau memang dinampakkan di depan saya, dinampakkan pegang handphone, itu kan nampak sekali. Pegang-pegang hegam. Kan begitu maknanya. Ya. Akhirnya ada yang tersinggung. Saya sampaikan, tapi kalau memang bapak-bapak tidak mau mengikuti kontrak ini, saya pulang. Dan jangan undang lagi saya. Saya pulang. Akhirnya baru mereka berdua hati. Tenang rumah Pak, ingat kontrak. Tenang rumah Ibu, ingat kontrak. Baru aman. Apalagi maaf, ini saya susah cari bahasanya. Kalau dalam masjid, dalam manasah, saya khawatir sekali nanti Allah murka. Coba bayangkan kita datang ke rumah orang atau orang datang ke rumah kita. Selama di rumah kita, dia tidak gubris kita. Ada yang HP, namanya. Orang ijak tamu baru mau tanya, mana peduli tanya alai mah HP gitu. Kau mana ada ikat, ada berkah dan kru tadi. Nah, begitu juga ini rumah Allah seharusnya tempat ibadah. Tentu juga Allah tidak senang. Kalau memang ada yang penting sekali, keluar, pegang di luar. Mau telefon, mau angkat telefon, mau kirim WA. Sebab saya merasa sedih. Saya pernah di sebuah masjid, cuman lu nak berani lu tegur cik. Karena lu bahasa lu papa tak, sakit hati kau. Lu ajar orang jadi sendiri lu buat. Saya sedang baca khutbah.
Dia pegang handphone sambil senyum-senyum, kurang aja. Sambil senyum-senyum, mungkin pun nonton TikTok, pun nonton Facebook. Masya Allah, sudah seperti itu. Dan saya khawatir menyertai Tuhan kata mulai, sehingga itu tak ada awak muda itu datang. Nanti anak-anak muda masuk dalam masjid, mereka juga pegang handphone. Hai datang ni, bukan datang ke urung Tuhan iman. Jadi nanti yang saya khawatirkan begitu. Jadi kalau saya, yang pertanyaan ini, kalau saya pilah-pilah. Pilah-pilah. Ada waktu pegang handphone. Ada waktu kita berzikir. Ada waktu kita itikaf. Ada waktu kita mendengarkan kajian, kita dengar kajian. Supaya terpilah-pilah. Nabi dua suami isteri pergi kamar apa? Ilakau ke mana apa? Inaman apa? Halal komunikasi. Itu salah. Ya pilah-pilah lah. Bahkan ada ajak abang masjid muhabib betaba menghabib rutaman. Kebahir rumah ni. Sebab nanti ketika sudah terbiasa tanpa terasa. Tanpa terasa dengar Jumaat kamar HP dia. Dengar doa bima HP, dengar tamadiyah mak HP je baca tamadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk baca qul huwallahu ahad. Ni tak. Nampak ni. Tidak pada tempatnya lagi. Jadi pilah-pilah. Dipisah-pisah. Oh, ni waktu serius. Ni waktu manafi. Cuman ya menalah kerana hati dan masing-masing kan. Cuman kalau saya menyuhai lun tuli lun tegur langsung. Pak bet mat HP. Ya, menyuhai lun tuli tu lagi yang basah. Hana jarong besarain. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita pilah-pilah bahawa ini waktunya main, ini waktunya serius. Hai belum santi badaya, hai dia mungkin karena santi. Lain lom caraji. Jadi lom pilah-pilah. Ni waktu olahraga. Ni waktu mat HP. Ni waktu zikir. Jadi zikir ketika dalam majlis itu sekali lagi dalam rapat. Ni nak rapat apa itu sekalian. Ni lu hajarong bahasa je. Nyampe niat berzikir tu rapat. Apalagi nama HP kecil yang bipir rapat itu nak tok HP gimana nyum mesti. Lama ti. Ngono berzikir macam dosa. Karena zikir dalam rapat adalah mengikuti rapat. Simak. Oh ya. Pajak ada pergi pula. Oh kapan kita buat ini? Oh ya. Kita ikuti rapat dari awal sampai itulah zikir. Tengok dengan rapat dia. Seolah-olah kan rajin dia berzikir. Salahnya. Karena itu bukan tempatnya. Maka zikir harus dipahami. Zikir bukan saja membaca Quran. Zikir bukan saja la ilaha illallah. Zikir bukan saja subhanallah. Kita datang ke ayah kita. Duduk kita menunduk di depan ayah kita. Itu zikir. Banyak mereka berhabar mama. Berhabar lima. Kalau mama mau minta pinjam uang. La ilaha illallah. Itu salah. Tapi duduk menunduk di depan ayah, di depan ibu, penuh penghormatan. Itu adalah zikir yang besar sekali. Jadi ramai orang salah. Mentang-mentang rajin tak baca Quran, dalam majlis baca Quran. Mentang-mentang rajin tak berzikir, dalam majlis zikir. Keliru itu. Atau beda je. Umpamanya ibu-ibu ikut nombor suami, ikutnya Hanada. Berarti lu hana payah dengar apa yang disampaikannya, dia ada kajian lu baca Quran kalau silakan. Tapi awak tengok pelemah, dia sombong. Puga-puga ikah gam mana-mana. Punya bahasa Aceh kan saya baca ikeh kudu mau pika puga. Pergi yang kedua. Kira-kira begitu. Baik. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu untuk malam ini kita padai, jadi sekali lagi kita sama-sama perlu berbenah dan kita butuh sahabat. Terakhir sebagai closing ya, butuh sahabat yang bisa menyemangati kita. Maka nanti perlu dimusyawarahkan dengan sahabat. Kita punya sahabat, dimusyawarahkan. Ini kalau saya sudah tidak bersemangat, tolong kamu nasihati saya, kamu ingatkan saya. Dan kalau kamu sudah kurang semangat, nanti kamu saya ingatkan. Dan kalau boleh saya menyarankan,
Untuk Ramadan nanti buatlah grup, tapi musyawarahkan. Dalam grup semua beri laporan setiap jam 10 pagi. Berapa juz sudah baca Quran? Sudah berapa juz? Lalu kasih, saya sudah 1/4 juz, saya setengah juz, saya 1 juz, saya 2 juz. Boleh untuk menyemangati kawan. Umar, saya baru setengah juz, orang-orang sudah 1 juz setengah. Kejar lagi. Sehingga pada saat itu adalah kita saling mengingatkan untuk takwa dan saling berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.